Bismillahirrahmanirrahim. Wan Abi Sufyan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis ke-528. Wa Nabi Sufyan Sahar bin Harb radhiyallahu an qala dawu sahabu Sufyan qala dawu sinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tulhifu, ojo terus-terusan, jangan terus-terusan atau makso fil mas'alati ing dalem jaluk, jangan suka minta-minta. Jangan kamu minta dengan maksa, minta dengan terus menerus. Fa wallahi demi Allah, la yas'aluni orang jaluk ni ing ingsun sapa ahadun wong suwiji mingkum kang tetep saking sira kabeh jaluk syai'an ing suwiji-wiji fanu harija mongko ngetokaken ingsun fatu roju mongko tentoaken lahu maring mengkono ahad apa mas'alatuhu penjaluke ahad minni saking ingsun syai'an ing suwiji-wiji wa ana hali utawi ingsun ingsun nabi lahu maring ahad iku karihun wong kang sengit. Jangan seorang itu maksa, minta-minta ya. Sehingga mungkin orang yang diminta ini terpaksa memberi ya. Jangan memaksa minta-minta. Jangan memaksa minta sesuatu sehingga pihak yang memberi ini terpaksa memberi karena sungkan atau karena malu begitu. Siapa orang meminta dan kemudian diberi tapi dengan tidak ikhlas, dengan rasa enggak senang, fayubaraku mongko sebab den barokai sapa lahu ahad fima ing dalem perkara a'taituhu kang paring sapa ingsun hu ing ahad. Rawahu Muslim. Maksudnya hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kamu jangan suka minta-minta, ya. Jangan meminta-minta, jangan mengandalkan hidup pada orang lain. Apabila kamu meminta-minta, dalam kasus ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ada orang yang minta pada saya terus terpaksa saya beri, artinya Nabi memberi dengan gak ikhlas, maka dia tidak akan diberkahi. Sesuatu yang didapat dengan cara yang tidak ikhlas ya. Sesuatu yang didapat dengan cara minta-minta, di mana orang yang memberi itu nggak ikhlas ya. Ya kadang kita itu kan nggak beri karena nggak enak gitu kan. Seperti di bis, di bis ada orang ngamen biasanya. Kadang kita berinya itu kan nggak ikhlas karena orangnya sambil ngasih omplong, sambil bawa wadah sambil mendelik. Kita kan memberi tapi tidak ikhlas. Atau orangnya ngenteni terus sehingga kita terpaksa memberi. Sesuatu yang diberikan dengan tidak ikhlas itu tidak berkah ya. Rasulullah SAW
menginginkan kita ini hidup mandiri ya. Hendaknya kita ini berusaha hidup mencukupi kebutuhan kita sendiri. Jangan minta-minta, apalagi dengan cara makso. Ya seperti itu loh. Orang ngamen kadang kan mintanya setengah makso gitu. Atau yang di perapatan-perapatan. Nah, Nabi mengatakan siapa orang diberi dengan hati tidak rela ya, karena yang memberi ini terpaksa, maka itu tidak berkah ya. Artinya minta-minta ini bukan profesi yang baik ya. Jangan kamu punya profesi jadi peminta-minta kepada siapapun. Kepada siapapun jangan suka minta ya. Kalau diberi ya syukur ya. Kita ini alhamdulillah bangun-bangun nggak pernah minta. Ono wong ngekei yo alhamdulillah. Kalau kita tidak minta diberi itu tidak apa-apa. Wa Nabi Abdurrahman Auf bin Malik al-Asy'ai radhiyallahu an qala dawu sapa Abi Abdurrahman kunna ono kita iku inda Rasulillah ono ngersane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'atan ono wong songo ada 9 orang au tsamaniyatan utawa 8 au sab'atan utawa 7. Faqala mongko dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala tubayyi'una Rasulullah ala tubayyi'una ala tubayyi'una ana ta ora baiat utawa mbok ya baiat sira kabeh Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kunna hale ana sapa kita iku hadisi ahdin pira-pira wong kang anyar teko masih baru saja ya. Hadisi jamak bibaiatin kelawan bai'ah. Suatu saat sahabat Abdurrahman Abi Abdullah Auf bin Malik al-Asy'ai sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian mereka itu 9 orang atau 8 orang. Terus Nabi mengatakan, kamu kenapa enggak baiat pada Rasulullah? Baiat itu janji setia. Padahal mereka masih baru saja melakukan baiat. Artinya baiat dibaiat lagi gitu loh. Baiat itu janji untuk melakukan sesuatu. Sahabat-sahabat itu biasa demikian. Baiat pada Kanjeng Nabi umpamanya berjanji untuk apa? Jadi Nabi membaiat. Baiat itu sumpah untuk setia atau mengikuti pada ajaran Kanjeng Nabi. Sahabat-sahabat ini masih baru saja dibaiat. Terus oleh Kanjeng Nabi disuruh baiat lagi. Fakulna mongko ngucap kita qad bayakna, teman-teman wis baiat kita ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Sahabat ini mengatakan, loh, saya kan sudah dibaiat. Dibaiat kalau orang Islam namanya dibaiat, orang Kristen dibaptis. Qad bayakna ya Rasulullah. Summa qala nulidau Nabi ala tubayyi'una Rasulullah, ala tubayyi'una krono ora baiat sira Rasulullah ing Rasulullah. Tapi Nabi tetap menawarkan, ayo kamu baiat pada Rasulullah.
Artinya orang berniat baik ya, baiat itu kan berjanji berbuat kebaikan. Itu sunnah bagus diulang-ulang. Seperti kamu masuk pondok baiat. Baiat itu janji, berjanji tidak melanggar peraturan, berjanji sekolah, berjanji sholat jamaah. Itu namanya baiat. Semua santri kan ada aturan undang-undang. Nah, aturan itu kamu harus janji memenuhi peraturan. Itu namanya baiat. Sahabat Nabi itu sering begitu, di baiat, dijanji untuk melakukan ini. Besoknya suatu saat dijanji lagi, janji akan melakukan ini katanya. Artinya janji untuk melakukan kebaikan. Baiat itu. Sahabat sudah baiat, dibaiat lagi. Artinya janji berbuat baik itu terus diperbarui. Seperti di pondok ini, ya kita harus selalu berjanji. Kamu dengan masuk di pesantren, berarti kamu harus berjanji untuk taat peraturan pesantren. Harus sholat jamaah, harus sekolah, harus ngaji ya. Ini aturan, tidak boleh keluar, tidak boleh ngeluyur, tidak boleh jajan di mana-mana. Ini namanya baiat. Janji, berjanji untuk melakukan kebaikan. Fabasatna mongko nuli beber sapa kita aidiana ing pira-pira tangan kita, wa qulna ngucap kita qad bayakna, teman-teman baiat kita na ing ka ing panjenengan ya Rasulullah, wahai Rasulullah. Akhirnya sahabat kemudian ya kami berjanji ya, dengan cara menjulurkan tangannya begini. Maksudnya baiat itu ya kalau sekarang di salaman, atau kalau bareng-bareng tangannya dijulur sama-sama gitu. Kayak home pimpang, saya baiat. Artinya menyatakan tunduk, ya saya baiat ya Rasulullah. Fa'alama ing atase apa nubayyuka baiat ingsun ka ing panjenengan. Kami di baiat apa? Qala dawu Nabi ala alla ta'budu ing atase yen to ora nyembah sira kabeh, ora nyembah Allah ing Allah. Kamu harus berjanji tidak menyembah selain Allah. Wala tusyriku lan ora nyekutuaken sira bihi kelan Allah syai'an ing suci-wici. Baiat kamu harus janji tidak menyekutukan Allah. Washolawati lan piro-piro sholat al-khomsi kang limo. Jadi Nabi mengambil janji, kamu harus janji ya, tidak boleh musyrik, harus sholat 5 waktu. Watuti ulan podo taat sira kabeh, dan kamu harus taat ya. Ini baiat. Ya sama di pondok ini kita juga harus baiat ya. Baiat dengan aturan itu loh maksudnya. Kita ini di pondok terikat dengan peraturan ya. Kamu dengan masuk di pondok ini, ya kamu harus mengikuti baiat. Baiat janji mengikuti peraturan. Zaman Nabi juga begitu. Sahabat-sahabat itu di baiat, kamu janji ya, janji. Mengulurkan tangan, janji. Saya akan begini, saya begini. Jadi Nabi mendoktrin sahabat untuk terus jadi baik. Kamu harus janji baiat. 1, harus sholat 5 waktu, tidak boleh menyekutukan Allah, terus harus taat. Jadi dimanapun pemimpin ini harus ditaati. Makanya Rasulullah SAW juga minta janji itu pada sahabat, kamu harus taat ya. Saya janji untuk taat. Wa asarrolan nyamaraken sapa Kanjeng Nabi kalimatan ing kalimah khofiyatan kang samar. Dan Nabi satu kalimat yang samar. Terus Nabi melanjutkan wala tas'alulan ojo njaluk sira kabeh annasa ing menungso syai'an ing suci-wici. Di antara baiatnya artinya janji yang diminta oleh Rasulullah SAW, janji jangan minta-minta. Jadi Rasulullah menginginkan kita orang Islam itu mempunyai akhlak yang mulia ya. Mempunyai harga diri. Jangan jadi peminta-minta ya.
Jadi kita ini jangan hidup mengandalkan orang ya. Hendaknya semua orang mengandalkan dirinya sendiri. Semua orang harus mau melakukan kebutuhannya, urusannya ya. Tidak boleh menggantungkan hidup pada orang lain. Ini harus jadi sikap ya. Santri harus punya sikap mandiri. Makanya mulai di pondok diajari hidup mandiri, jauh dari orang tua. Malah kalau zaman dulu santri itu masak. Zaman saya mondok dulu ngeliwet, masak sendiri, cuci baju sendiri. Hari ini santri manja, makan, tinggal makan, cuci pakai laundry. Zaman dulu ndak ada laundry itu. Saya dulu mondok ya, ndak ada laundry pada zaman saya. Santri itu memang identik dengan kemandirian. Malah zaman-zaman dahulu, orang-orang yang lebih dahulu dari kita, dulu itu orang mondok itu sambil kerja. Jadi nggak dikirim. Kiai Khalil Kiai Abdul Karim Lirboyo dari Magelang mondok ke Madura, ke Bangkalan. Nggak dikirim, zaman dulu nggak ada wesel, nggak ada. Bagaimana mereka kerja? Makanya santri dulu itu lama, karena dia di samping ngaji juga kerja. Jadi santri-santri pada masa lalu itu kalau pagi kerja. Seperti Ki Abdul Karim itu ceritanya, beliau ini kalau musim panen kerja sampai ke Banyuwangi. Dari Madura naik perahu ke Banyuwangi, kerja cari upah. Nanti setelah kerja dapat padi cukup bawa ke pondok gitu. Jadi santri zaman dahulu ini memang orang-orang yang berangkat dari rumah itu sudah kosongan, ya kerja itu. Jadi zaman dahulu santri gak dikirim, mandiri ya. Hari ini enak, santri dikirim, mangane kos, ada laundry. Zaman saya dulu ndak ada laundry itu. Malah dulu pada zaman saya mondok di Lirboyo ini sulit air. Air ini sumur sering kering. Jadi kita ini dulu kadang mandi itu ke sawah-sawah. Di sawah-sawah, di kebun-kebun ada orang yang desel ya. Orang yang pasang, kan di Kediri itu sumurnya cetek 4 meter, 5 meter. Di sawah-sawah itu ada orang pasang desel, mompa air untuk mengairi sawah. Nah kita itu pergi ke sawah, mengikul pakaian ke sawah, mandi di sawah, mandi cari desel-desel itu. Zaman dulu begitu deh. Saiki supaya enak atus kada atus. Dulu kira-kira tahun 80-an di Pondok An-Nur ini masih sulit air. Mandinya pakai air sungai. Yo lek musim udan budak kayak kopi susu. Artinya air susah. Itu pun rebutan. Di zaman dulu kalau malam itu cari air, ngalirkan air, rebutan sama orang tani-tani itu. Sering geger sama orang kampung soal air. Hari ini alhamdulillah air sumur bor kita ini sudah nikmat ya. Hari ini mondok ini sudah air enak, kamar enak. Kamar saya dulu di Lirboyo itu lantainya kayu, geladak sampai sekarang. Jadi kamar sederhana. Orang-orang zaman dahulu mondoknya itu memang tirakat. Dan memang Rasulullah SAW mengajarkan kita ini supaya mandiri. Hendaknya semua orang ini berusaha mencukupi kebutuhan hidupnya sendiri. Jangan jadi peminta-minta, walaupun hal yang remeh. Kalau bisa jangan kita minta pada orang lain. Yo nyambut gawe ngono lho rek. Artinya santri ini juga harus kerja. Jangankan santri, kiai juga kerja. Kakek saya almarhum Mbah Yai Anwar itu ya ke sawah. Kakek saya itu ya pergi ke sawah, nanam lombok, nanam cengkeh. Ayah saya juga kerja
Ayah saya itu dia dagang kedelai, nanam tebu, nanam padi ya. Semuanya orang harus mau kerja. Jangan tomak, arep-arep gak nyambut gawe tapi berharap pemberian orang lain. Itu tidak bagus. Santri, kiai, guru, ustadz harus tetap mau bekerja. Sedangkan Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi juga kerja. Kanjeng Nabi bekerja, sahabat juga bekerja. Kanjeng Nabi enggak terus dongo Allahumma ta'ti sekali wak pete. Kanjeng Nabi ya kerja, Kanjeng Nabi ya masak. Tidak berdoa minta ayam goreng dari langit. Kita ini jangan jadi malas. Ini ajaran tentang kemandirian. Rasul melarang kita meminta-minta. Falaqad ra'aitu, temen ningali sapa ingsun ba'dha ulaikan nafari, sebagiane mengkono-mengkono golongan. Saya melihat mereka di antara sahabat yaskutu, gugur, rutuh apa sautu ahadihim, cemetine, cemeti itu pecut, cemetine salah suwijine sahabat. Fama yas'alu mongko ora njaluk sapa ahad ahadan ing wong suwiji yunawiluhu kang ngelungaken sapa ahad hu ing mengkono wong ahadihim niku iyahu ing mengkono sautu. Rawahu Muslim. Rasulullah SAW mengajarkan supaya orang mandiri. Kanjeng Nabi bahkan membaiat supaya sahabat itu tidak minta pada orang lain. Rawi hadis ini yang bernama Abi Abdurrahman mengatakan saking manutnya para sahabat ya. Sahabat itu kalau didhawuhi Kanjeng Nabi itu manut. Kalau didhawuhi Nabi itu diperhatikan. Begitu Nabi menjanji mereka tidak boleh minta-minta, maka sahabat itu sampai tidak mau minta tolong orang lain untuk hal yang remeh. Misal di sini dicontohkan, kalau dia naik onta atau naik kuda, pecutnya jatuh, pecut tahu pecut, cemetinya itu loh. Jadi kalau dia naik kendaraan, cemetinya jatuh, cor sepedaan kontake rutuh, dia tidak mau minta tolong orang, dia turun diambil sendiri. Jadi sahabat Nabi itu betul-betul manut pada ajaran Kanjeng Nabi, nggak suka nyuruh orang. Sampai seandainya dia itu naik kuda, pecutnya jatuh, kan gampang toh, tolong ambilkan pecut kan sesuatu yang enteng. Itu mereka nggak mau, dia turun ambil sendiri. Karena mereka tidak ingin minta tolong pada orang lain. Ini contoh ya, betapa luar biasa. Sahabat Nabi ini sangat luar biasa. Didhawuhi Nabi, manutnya ini loh, luar biasa. Begitu Nabi dawuh jangan minta-minta, sampai minta ngambil cemeti aja nggak mau, ngambil sesuatu yang enteng, menyuruh orang itu loh, nggak mau. Karena itu dianggap sebagai minta pada orang lain. Kalau bisa kita ini seperti itu. Kalau bisa lakukan semua pekerjaan dengan diri kita sendiri. Untuk hal-hal yang pribadi, umbah-umbah umpamane, atau apa yang bisa kita lakukan ya. Biasakan kita ini berbuat, jangan malas, jangan mengandalkan orang lain. Termasuk bersihkan kamar itu loh. Kamar-kamarmu sendiri, jangan nunggu orang lain ya.
Setiap hari kamarmu harus bersih, jeding-jeding ya. Kamu harus mau membersihkan jeding. Itu pahala ya. Jangan sampai jedingnya bumpet. Bahkan dulu ayah saya ya, ini contoh yang saya lihat. Kalau liburan, ayah saya itu habis sholat subuh begini, turun ke bawah membersihkan jeding itu. Ayah saya sendiri, tangannya sendiri, saya lihat. Saya diajak. Di kalau pondok liburan jamaah di Pondok Timur, habis jamaah itu ayah saya, ayo mudun, saya diajak turun bersihkan jeding-jeding itu, botol-botol sabun, botol-botol sampo, kadang ada nasi, itu dibersihkan sendiri sama ayah saya. Bayangkan, ayah saya seorang kiai itu mau membersihkan jedingnya santri. Lalu kamu santri gak mau sombong, kamu jangan jadi orang sombong. Ayah saya itu, saya tahu sendiri, saya ikut. Jadi ayah saya itu habis subuh gitu ngajak turun ke bawah, jeding-jeding dibersihkan sendiri sama ayah saya. Ya itu betapa menunjukkan kerendahan hati ya, keikhlasan. Mbak Anwar juga begitu. Mbak Anwar itu kalau setiap pagi jalan, umpamanya ada apa kotor-kotor itu dibersihkan sendiri sama Mbak Anwar. Sampai kadang-kadang tamu itu nggak tahu kalau itu Mbak Anwar. Kadang tamu tanya, yainya tempundi. Dikira Mbak Anwar tukang kebun. Saking sederhananya. Bahkan dulu saya masih kecil itu punya kakek saya itu belikan kelinci, bukan kelinci, marmut. Marmut, ngerti marmut? Yang kelinci tidak ada kupingnya itu. Saya punya kelinci kandang di depan rumah sana. Itu kan ada yang ngarit santri. Kalau dilihat gak ada rumputnya, Mbak Anwar itu ngerumput sendiri. Jadi Mbak Anwar itu ngambil arit, dicarikan rumput di pinggir jalan, dimakan sendiri. Seorang kiai, bayangkan. Jadi itu ajaran, saya lihat wah luar biasa. Ayah saya, kakek saya beri contoh. Makanya kita ini harus biasa begitu ya. Biasakan berbuat ya. Jangan menunggu diperintah orang lain. Kamu kejeding kotor, bersihkan. Niat nulung ya. Ingat, dimanapun kita berbuat baik, walaupun tidak dilihat oleh manusia, pasti dilihat oleh Gusti Allah. Apa yang kita lakukan dilihat oleh Allah. Cukup Allah yang melihat amal kita ya. Jangan kita nunggu dilihat orang lain. Kalau kita bisa berbuat ya, semampunya. Kalau bisa dengan uang, dengan uang. Kalau bisa dengan tenaga, dengan tenaga. Nah, ini contoh-contoh ya, betapa sahabat juga seperti itu. Wa Nabi Amr radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala dawu sapa Nabi la tazalu ora leren-leren opo al mas'alatu njaluk ya, mengemis ya. La tazalu ora leren-leren opo al mas'alatu njaluk bi ahadikum kalan salah suci sira kabeh hatta yalqa sehingga tetemu sapa ahad Allah ing Gusti Allah walaisalan ora ono iku fi wajhi ing dalem wajahi ahad apa muz'atul lahmin tugelane daging. Ini satu peringatan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang itu kalau selalu minta-minta, apabila seseorang itu selalu minta-minta, maka dia nanti di akhirat bertemu Allah, wajahnya gak ada dagingnya. Artinya wajahnya gak ada dagingnya itu ulama menafsiri sangat hina, atau memang betul-betul tidak ada dagingnya. Jadi wajahnya kerowak. Orang minta itu mestinya malu ya, malu minta. Makanya orang yang tukang ngemis, tukang minta-minta, padahal dia itu punya, maka besok wajahnya ini kerowak. Artinya menunjukkan itu sangat jelek, sangat tercelah. Wajahnya tidak ada dagingnya, mengerikan. Hadis ini sahih muttafaqun alaih.
Al-mus'ah utai maknani mus'ah bi dhammil mim kelan dhammai mim wa kasri zai lan kasroe za wa bil aini lan kelawan ain al muhmalati kang ora den titik. Al qit'atu yaiku tugelan, maksudnya di wajahnya tidak ada sepotong daging pun ya. Maksudnya ini ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini peringatan supaya kita itu jangan minta-minta ya. Kalau tidak butuh nemen ya, kecuali kalau butuh ya. Kalau butuh memang sangat butuh silahkan. Tetapi jangan menjadikan ngemis sebagai profesi ya. Sebab mengemis itu jelek. Di dunia juga jelek, di akhirat juga jelek ya. Jangan seneng profesi ngemis. Sebab ada orang yang profesi ngemis itu ada. Di Madura saya dengar ada satu desa yang semua penduduknya ini profesinya ngemis. Di Jakarta, di Surabaya, jadi mereka itu semua ngemis. Desanya bagus, mereka punya rumah, punya sapi, tapi mereka nggak kerja, kerjanya ngemis. Itu ada bosnya. Pernah saya lihat di koran, di Surabaya itu ada bos pengemis atau raja pengemis. Jadi dia ini yang merekrut karyawan dari desa. Jadi orang-orang Madura itu dibawa ke Surabaya, dikasih rumah, ditampung, dikasih makan. Setiap pagi dibagi. Jadi bawa mobil keliling kampung sini, kampung sana, kampung sana. Jadi kerjanya ngemis. Nanti sore dijemput. Itu ada pengusaha, perusahaan ngemis. Jadi ada orang yang menjadikan ngemis itu profesi. Ini sering sindikat di Jakarta juga ada. Anak kecil-kecil itu dikoordinir untuk ngemis. Ada lagi yang sewa bayi. Jadi orang itu bayinya disewakan untuk ngemis. Kan orang kalau bawa bayi ngemis kan kasihan. Itu bukan bayinya sendiri. Ada jasa sewa bayi khusus untuk ngemis. Jadi di jembatan bawa bayi terus gitu. Nah itu terus dapat uang terus. Jadi memang ngemis itu profesi. Ada yang pura-pura kakinya ditembel supaya kelihatan patah. Padahal itu nggak patah. Saya pernah lihat di YouTube itu orang kakinya buntung. Ternyata kakinya ditekuk. Ada. Kelihatan seperti buntung. Nah, seperti ini loh yang tidak boleh. Minta-minta dijadikan sebagai profesi. Ini ada ya. Saya sering dengar ini kapan hari Jakarta juga ada pengemis bawa mobil. Jadi dia punya mobil Avanza, diparkir jauh, ganti pakaian ngemis. Pulang naik mobil kena. Lah ini yang bahaya, ini tidak boleh. Tidak boleh menjadikan mengemis sebagai profesi. Itu hina ya. Jangan ngemis. Ada orang yang modus ngemis itu banyak itu. Ada yang modusnya bawa proposal. Jadi kemana-mana bawa proposal. Itu palsu proposalnya. Saya sering kalau sudah saya lihat ada orang koploan ini, ini orang Madura, desa ini saya sudah tahu. Begitu masuk dari desa ini ya, bingung kan? Iya, kok tahu Pak? Ya tahu lah. Saya tahu itu sak desa pengemis. Ada yang ngemisnya pakai proposal. Tidak tahu proposal dari mana. Pokoknya ya itu proposal. Masjid lah, apalah. Tapi itu banyak yang palsu. Makanya kalau kita mau nyumbang jelas-jelas saja. Seperti ini jelas. Nah, daripada diberikan orang yang di jalan-jalan. Kadang itu palsu. Ada di Pasuruan. Ini juga perusahaan proposal. Jadi kalau ada orang bangun masjid didatangi, kamu bangun masjid ya, minta proposalnya bagi hasil. Jadi ini dibawa proposal asli, ini proposal ada stempel dan lain-lain, buat cari uang. Tapi 50-50. Kalau dapat 1 juta 500. Ada yang lebih gila lagi, sistem setoran. Pokoknya proposal ini minta berapa, 1 bulan 1 juta. Ya sudah, jualan dia dapat 10 juta, bayarnya 1 juta. Jadi proposalnya cuma modus dibuat. Jadi ada orang yang sifatnya begitu. Jadi setoran.
Ada orang bangun masjid diminta proposal setor bulanan 1 juta. Oh sini dia cari uang kemana-mana. Ya mungkin dapat 10, dapat 15. Diambil semua. Masjid cuma dikasih 1 juta. Ini tidak boleh ya. Itu pencurian. Tidak boleh. Memprofesikan proposal itu tidak boleh. Itu cara ngemis ya, berkedok masjid. Jangan sampai ya. Ini banyak sekarang profesi ngemis ini. Ini dilarang oleh Rasulullah SAW. Hendaknya kita itu bekerja yang benar, bekerja yang baik, jangan jadi peminta-minta. Muga-muga kita diberi rezeki yang barokah, diberi kecukupan, tidak sampai minta-minta. Barakatil Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.